Oke bro, gimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga kalian yang dimanapun ya, aktivitas kalian itu baik-baik saja. Kali ini saya akan sedikit berbeda teman-teman, yaitu membahas reaction apa ya, kayak cerita, bisa dikatakan cerita, boleh, ataupun bacaan lah bisa juga. Apapun ya, buat kalian yang mungkin punya cerita terkait masalah kehidupan kalian, pekerjaan, inspiratif dan lain sebagainya, silahkan bisa kirim DM juga bisa, email saya juga bisa, ataupun pesan di TikTok saya juga bisa. Terserah buat kalian yang mungkin suka dengan konten ini, silakan ikutin teman-teman. Kita bicarakan cerita apa yang menarik hari ini teman-teman. Oke, mari kita mulai dan let's go. Oke, yang pertama teman-teman, ini saya melihat kontennya di Quora ya teman-teman. Kita bacakan aja. Yang pertama yaitu bagaimana sih mengatasi rasa malas teman-teman. Ini menurut dari RH Majid teman-teman. Yaitu bagaimana mengatasi rasa malas. Yaitu yang pertama yaitu bangun sebelum subuh, langsung cuci muka, gosok gigi, sholat subuh, pasti langsung semangat buat melakukan aktivitas. Ini juga bisa sih ya, tapi kan biasanya orang itu ada yang emang kegiatannya begadang sampai malam, yaitu yang membuat susah ketika bangun pagi, atau bisa lembur kayak gitu kan. Kalau kerja kan lembur sampai malam, itu yang bikin susah ini di yang pertama. Kemudian keluar rumah ataupun tidak, usahakan mandi pagi setiap hari. Kalau badan belum kena guyuran air, pasti bawaannya itu males, jadi harus terkena air dulu teman-teman. Jangan install Instagram, Facebook, karena itu adalah godaan terbesar. Kemudian buang waktu tidur. Jelas sih, media sosial sekarang ini mendistract kita sih ya, bener ya. TikTok bisa scroll, tahu-taunya sejam kayak gitu teman-teman. Instagram, belum lagi Instagram, Facebook kayak gitu, belum lagi WA, baca di grup kayak gitu. Emang media sosial juga mempengaruhi teman-teman. Kemudian olahraga, jogging ataupun zumba di rumah pakai panduan YouTube udah cukup untuk memicu dari adrenalin kalian. Kemudian ambil sapu, lidi, kemudian bersih-bersih rumah, intinya kayak gitu. Kemudian matikan HP dan jauhkan dari jangkauan tangan dan mata untuk 4 jam ke depan. Lebih baik fokus dengan diri sendiri kalian. Dan rasa malas itu harus dilawan teman-teman. Jika tidak, kita kalah dan tetap stagnan tanpa ada kemajuan. Bagaimanapun hidup tetap berjalan dan waktu akan terbuang sia-sia dan badan jadi sakit-sakitan teman-teman. Ini fotonya rebahan ya. Itu tadi dari RH Majid teman-teman. Bagaimana cara mengatasi malas. Poinnya yang paling penting sih ya, malas itu karena kita nggak punya tujuan. Itu menurut saya teman-teman. Selepas dari bacaan tadi ya, malas itu karena kita nggak mempunyai sebuah tujuan di hari itu. Mungkin itu bisa menjadi reward kita, misalkan di akhir pekan, karena kita sudah mungkin kerja seharian kayak gitu ya, dari Senin sampai Jumat udah kerja. Ketika kalian pengen malas-malasan di Sabtu Minggu ya nggak masalah, menurut saya sih fine-fine aja teman-teman. Cuma kalau kalian sudah melakukan itu sampai habit kalian terbiasa, bahkan di tempat kerja malas, itu yang bikin merusak mental kalian. Menurut saya itu, ketika itu cuma reward kalian, healing kalian, me time kalian di rumah karena menghadapi kepenatan, menurut saya fine teman-teman, nggak ada masalah dengan itu. Oke, next. Kemudian bacaan kedua ini yang sudah saya temukan sebelumnya ya. Apakah skill yang pernah kamu pelajari yang berhasil mendongkrak karirmu secara signifikan? Coba kita lihat baca. Saya hanya baca judul-judulnya tadi dan kelihatan
tulisannya menarik, cuma isinya belum saya baca. Ini dari Swastika Nohara, teman-teman. Dia kelihatannya dari Universitas Indonesia. Ini banyak sekali gelarnya, SPSI, MA, psikologi, teman-teman. Ada 5 skill yang terbukti mendongkrak karir seseorang, ini katanya. Yang pertama yaitu public speaking dan presentasi. Saya dasarnya pemalu, pendiam, dan introvert. Waktu awal kerja saya malah minder sama suara saya yang berat untuk ukuran perempuan. Sering dikira perokok karena suara saya. Lalu saya mengikuti cara bicara penyiar, latihan sendiri di depan cermin, termasuk gestur dan gerak tangan. Lama-lama makin pede, teman-teman. Pada akhirnya mampu bicara di dalam meeting dengan tenang. Masih terus latihan bertahun-tahun, sampai sekarang saya sering jadi pembicara di seminar dan workshop. Nih juga penting sih, menurut saya ini penting ini. Seberapa hebat kalian kalau kalian nggak bisa menerjemahkan dengan bahasa, teman-teman, nggak bisa memaparkan dengan bagus, percuma ya, kalian bakalan stuck di zona itu. Jadi kalau kalian pengen mengembangkan karir ya kalian bisa belajar ini. Skill yang pertama yaitu public speaking, teman-teman. Kemudian dan juga menyajikan hasil karya dalam bentuk presentasi kayak gitu. Ini penting juga dalam bekerja ya. Kemudian yang kedua yaitu menulis. Menurut dia menulis apa saja, intinya bisa mengungkapkan ide dengan jelas, teman-teman, dan terstruktur, disertai argumen bila perlu, dan nggak muter-muter. Menulis memakai kalimat yang lugas, SPOK-nya jelas, mudah dipahami rekan kerja dan atasan. Ini sangat penting terutama untuk korespondensi via email dan bikin report. Lama-lama tulisan saya laku dijadikan side job yang sangat lumayan terus saat tekuni hingga kini. Skill menulis juga penting, teman-teman. Segala sesuatu yang kalian pikirkan ketika nggak dikonsepkan dan direalisasikan dalam bentuk tulisan mungkin akan terlupakan. Tapi ketika tulisan kalian itu nggak jelas arahnya kemana, kemudian mau ngomong apa, poinnya di mana, ketika kalian buka catatan kalian lagi ataupun orang membaca tulisan kalian itu nggak jadi apa-apa. Jadi ya usahakan skill menulis juga harus dilatih supaya konsep-konsep yang kalian punyai, ide-ide liar kalian itu bisa tertulis dengan rapi dan sebagainya. Siapa tahu nanti akan menjadi gagasan buat emang pengen dilakukan, ataupun bahkan orang lain pengen melakukan apa yang kalian tulis. Menurut saya juga penting ini. Kemudian yang ketiga, menurut dia interaksi dengan orang lain. Mungkin kayaknya sepele, tetapi karena saya introvert, kata dia, saya dulu seorang yang khusus belajar bagaimana cara menyapa orang lain duluan tanpa canggung, cara salaman yang baik, mempertahankan eye contact, dan agar meninggalkan kesan baik setelah sebuah pertemuan. Setelah saya praktekkan, saya sering diajak meeting oleh atasan dan karir untuk meningkat lebih pesat. Interaksi juga perlu, kalau semua manusia itu makhluk sosial kan ya. Jadi ketika kalian sudah bisa ngomong dengan baik, kemudian bisa tadi menuangkan ide kalian dalam bentuk tulisan, kemudian tapi kalian nggak bisa menciptakan feel interaksi dengan seseorang, bahkan bahasa yang sangat ampuh yaitu nonverbal menurut saya, teman-teman. Bahasa gestur itu menurut saya bisa membuat orang itu berpendapat berbeda dengan apa yang kalian omongkan. Misalkan kalian omongannya itu baik hati dan lain sebagainya, tapi gestur kalian itu songong kayak gitu, artinya nggak mau berjabatan dengan orang lain dan lain sebagainya, nggak senyum misalkan kayak gitu. Hal-hal yang seperti itulah, itu kan interaksi ya antara satu orang dengan yang lain, itu akan membuat negatif terlebih dahulu. Langsung orang akan
ngeblok kalian ketika kalian bicara apapun, sebaik apapun, tapi ketika belum connect dengan orang ataupun lawan bicara kalian, menurut saya percuma. Ini juga penting sih, menurut saya malah penting ini interaksi dengan orang. Dan kalau bisa saya urutkan, interaksi dengan orang dulu lah yang paling penting teman-teman. Kemudian public speaking, baru mungkin menulis ya. Kemudian selanjutnya yaitu energy and time management. Saat awal ngantor dulu, saya mau aja disuruh mengerjakan macam-macam sama atasan sampai jadi sibuk sendiri, tapi tidak efisien. Lalu saya belajar atur waktu dan energi, memilih mengerjakan yang prioritas dulu sehingga tugas-tugas selesai dengan tepat waktu. Ini ya skill management basic seseorang ya. Jadi kalian itu bisa katakan tidak ketika disuruh atasan hal yang bukan menjadi tugas Anda, atau bahkan mengerjakan pekerjaan di luar kantor misalkan kayak gitu, tugas pribadi dari atasan Anda. Ya katakan tidak karena itu bukan dari ranah Anda. Kemudian padahal di ranah Anda masih banyak tugas-tugas, tapi juga kalian harus bisa seleksi mana sih yang penting duluan dilakukan dan mana sih yang nanti saja masih bisa. Itu namanya skill time management teman-teman, sehingga energi kalian itu nggak terkuras habis kepada hal-hal yang percuma kayak gitu. Contoh lagi misalkan ini teman kalian ada yang ngajak nongkrong misalkan pada malam hari, ternyata besoknya disuruh presentasi dan lain sebagainya, kalian harus memaparkan karena menyangkut proyek kalian yang besar kayak gitu misalkan. Nah itu bakal dilema di sisi kalian ya. Nah itu yang dinamakan time management teman-teman. Kalian harus bisa memutuskan mana yang menjadi prioritas kalian dan mana yang bukan kayak gitu teman. Kemudian yang terakhir yaitu well-groomed. Waktu kuliah saya nggak mikir penampilan, merasa hal itu kurang penting. Yang penting prestasi bagus. Tapi dalam dunia kerja, kantoran penampilan sangat penting. Baru deh saya mulai belajar memilih baju, mencocokkan dengan sepatu dan aksesoris, melihat model rambut, cocok dan praktis. Intinya masalah fit ya, masalah proper orang melihat kita teman-teman. Karena ya mau nggak mau orang juga melihat itu secara visual. Pasti yang dilihat itu misalkan ada orang berjejer tanpa interaksi dan disuruh miring. Misalkan ada 5 orang di depan kalian, nggak boleh berinteraksi, nggak boleh melakukan gerakan, tapi kalian sebagai orang disuruh memilih dari kelima itu. Kan nggak mungkin ya, karena dia nggak bisa ngomong, jadi nggak tahu skill public speakingnya yang bagus yang mana. Karena dia nggak boleh gerak, nggak tahu attitude-nya yang mana terkait masalah interaksi dengan orangnya. Apalagi secara pemikiran kita nggak tahu karena dia nggak menulis gagasannya dengan baik. Artinya ya yang kita lihat ya secara visual, karena manusia juga makhluk visual gitu loh. Dan otomatis kita akan melihat yang proper terhadap mata kita. Artinya kayak gini, ketika ini bicara sebuah perusahaan formal kayak gitu ya, ada 2 orang lah misalkan. Yang satu pakai kemeja rapi, kemudian sopan dan lain sebagainya. Yang satu itu pakai kaos waktu interview kayak gitu, kaos interview, kemudian pakai jeans. Itu pasti akan menyesuaikan teman-teman. Orang akan memilih pasti ya yang satunya karena dia terkesan menghormati kita. Beda lagi tapi tempatnya misalkan di tongkrongan kayak gitu, kalian akan terlihat sangat kuper ketika kalian menggunakan atribut kantoran buat nongkrong kayak gitu. Kalian jadi bagus secara visual itu bukan berarti mahal dan lain sebagainya, tapi bisa menyesuaikan apa yang kalian kenakan sesuai dengan tempatnya. Itu sih menurut saya teman-teman.
Mungkin itu teman-teman yang bisa kita pelajari kali ini ya. Yang lebih mengena yaitu tadi, apakah skill yang pernah kalian pelajari yang berhasil mendongkrak karir kalian secara signifikan. Yang pertama tadi public speaking, kemudian menulis ide kalian, pikiran kalian dituangkan di tulisan dengan jelas dan orang lain bisa mengerti apa yang kalian tulis. Kemudian cara kalian berinteraksi, attitude kalian dengan orang itu akan juga dinilai sangat lebih lah teman-teman. Kemudian time management untuk mengelola energi kalian agar nggak habis terbuang kepada hal yang sia-sia, dan kemudian memakai sesuatu yang sesuai pada tempatnya, well groomed, kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Ketika emang konten ini bermanfaat ya silakan diambil manfaatnya teman-teman. Ketika nggak bermanfaat ya udah buang saja. Ini hanya konten iseng-iseng aja sih buat kalian yang pengen berbagi cerita kalian apapun tentang karir kalian, usaha kalian, kisah cinta kalian. Terserah kalian mau curhat apa, silakan hubungin saya di DM Instagram, ada di link di bawah ini, kemudian ataupun DM TikTok, terserah lah, intinya yang bisa di mana saja. Silakan teman-teman, nggak masalah. Saya akan senang hati untuk nge-reaction, kemudian berbagi cerita, bertukar pendapat dengan apa yang kalian tuliskan kepada saya. Oke, sekian dari saya. Ketemu di konten selanjutnya. Siap.